Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Putri Ekananda dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video monolog yang saya ambil dari kasus ketiga. Berikut adalah kasusnya. Pernahkah kita terjepit di antara dua dunia? Di satu sisi, ada laboratorium dengan data empirisnya. Di sisi lain, ada ruang doa dengan keyakinan yang mendalam. Itulah yang terjadi di sekolah belakangan ini. Sebuah petisi diajukan. Haruskah narasi penciptaan bersanding dengan teori evolusi dalam kurikulum biologi? Untuk menjawab masalah ini, mari kita lihat dari sudut pandang filsafat ilmu. Karena dari situ, kita akan menemukan jawaban yang lebih jernih dan memahami dengan bijaksana. Secara filsafat ilmu, kita perlu memahami apa yang disebut dengan demarkasi, batas antara apa yang bisa dibuktikan secara ilmiah dan apa yang menjadi ranah keyakinan. Sains bekerja dengan metode observasi dan seleksi alam. Ia mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana proses itu terjadi secara fisik. Namun, agama bicara tentang mengapa. Ia bicara tentang makna, tujuan, eksistensi yang melampaui angka-angka laboratorium. Konflik muncul ketika kita mengukur iman dengan penggaris sains atau membuktikan sains hanya dengan teks suci. Padahal keduanya memiliki bahasa yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan cara menilainya. Jika kita menutup satu sisi dengan sisi lainnya, maka kita telah merusak kebenaran itu sendiri. Kita bisa mengajarkan bahwa asal-usul kehidupan tidak dapat dipandang dari satu sudut pandang saja, melainkan dari berbagai perspektif agar semuanya saling melengkapi. Lalu, apa pendekatan yang paling inklusif? Apakah kita harus memilih salah satu? Tidak perlu. Pendidikan sejati seharusnya tidak membangun tembok, tetapi jembatan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, logis, dan menghargai bukti dan fakta, serta sekaligus memiliki keteguhan hati, nilai moral, dan kesadaran akan keberadaan yang lebih agung dan mutlak. Kita tidak membangun tembok pemisah di antara keduanya, melainkan jembatan penghubung yang menghargai di antara keduanya, demi terciptanya pemahaman yang lebih dalam dan manusia yang lebih utuh. Sains tetap diajarkan secara eksklusif dalam metode ilmiah, agar integritas akademis tetap terjaga. Namun, kita juga harus memberi ruang untuk nilai-nilai agama, untuk memperkaya perspektif etis dan moral siswa. Inklusivitas bukan berarti kita mencampur adukan kedua metode, melainkan menghargai bahwa manusia membutuhkan kedua jendela tersebut untuk melihat dunia secara utuh. Sains memberi pengetahuan untuk kita bertahan hidup, tapi agama memberi kita alasan untuk hidup. Di sekolah, kita tidak hanya mencetak ilmuwan, tetapi manusia yang bijaksana, karena pada akhirnya kebenaran tidak akan saling menghancurkan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga uraian ini dapat memberikan kita wawasan yang lebih cerah untuk kedepannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.